Shalom saudara semua, GSC Efrata. Tiba saatnya kita akan beribadah online kembali. Biarlah ibadah online ini merupakan salah satu tanda ucapan syukur kita pada Tuhan yang masih memelihara kita sampai saat ini. Dan biarlah hanya hidup kita persembahkan pada Tuhan dan kita akan mulai ibadah ini. Terima kasih. Bapak, kami bersyukur dan berterima kasih untuk saat ini Tuhan, karena Engkau masih memelihara kami, Engkau masih memimpin kami, apapun kondisi keadaan kami, Engkau mengetahui Tuhan. Biarlah Tuhan, apapun yang kami lakukan, semuanya kami dapat lakukan hanya untuk Tuhan. Tuhan, ini kami akan memulai ibadah online ini, Tuhan yang beracara dari awal hingga akhir. Kepadamu Tuhan, kami menyerahkan seluruh waktu ini ke dalam tangan Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Kami datang Tuhan padamu saat ini Tuhan. Biar kami menikmati setiap kemurahan-Mu Tuhan. Karena lebih baik satu hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Berdiam di dalam rumah-Mu, satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan, lebih baik satu di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Katakan satu hari, satu hal yang ku pinta, berdiam di dalam rumah-Mu, satu hal yang ku rindu, menikmati bait-Mu Tuhan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu dari
Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Aku memujimu, aku menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Menikmati kemurahan-Mu, Yesus. Haleluya, Yesus. Haleluya, Tuhan. Haleluya, Yesus. Kasih-Nya sungguh nyata untuk kita semua, saudara. Dan biarlah kita akan terus tenggelam di dalam kasih itu sepanjang hidup kita. Seindah pelangi sarang mentari. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, yang Engkau yang terindah, hanya Kau yang semegah. Walau badai menghadap dan bumi pun bergoncang, namun Kau yang setia menjagaku selamanya. Sungguhnya kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguhnya kasih-Mu di sepanjang hidupku, genap hatiku hanya untuk-Mu. Walau badai menghadang dan bumi bergoncang, Kau akan tetap setia. Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, namun Kau yang setia menjagaku selamanya. Sungguhnya kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguhnya kasih-Mu di sepanjang hidupku, genap hatiku hanya untuk-Mu. Sungguhnya kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguhnya kasih-Mu di sepanjang
dosaku untuk melihat nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanya untuk-Mu. Segenap hatiku hanya untuk-Mu. Segenap hatiku hanya untuk-Mu. Amin. Segenap hati kami hanya untuk-Mu, Tuhan. Haleluya Yesus. Hanya Kau Tuhan jawaban dari setiap kondisi kami, keadaan kami Tuhan. Kau Allah yang mengerti dalam segala hal. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyang. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Katakan Kau telah buktikan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyang. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyang. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku
Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi, dalam nama Tuhan Yesus kita bertemu lagi dalam ibadah online GSIA Efrata. Dan hari ini sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu dan kita memohon agar Tuhan Yesus memimpin kita dan membuka hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih kalau pada pagi hari ini kami kembali dapat bersama-sama berkumpul untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kau berbicaralah kepada kami, memberikan kami kekuatan, memberikan kami pencerahan, memberikan kami urapan daripada Roh Kudus sehingga kami dapat mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu. Hamba berdoa agar Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami dimanapun kami berada pada saat kami mendengarkan firman Tuhan ini, dan biarlah Roh Kudus akan membukakan hati dan pikiran kami, menyingkapkan hal-hal yang terselubung dari hati kami dan membawa kami mengenal isi hati Tuhan dan mengenal rencana-Mu lebih dalam lagi. Kami menyerahkan seluruh waktu ke dalam tangan-Mu, biarlah Roh Kudus bekerja dengan luar biasa dan menjamah hati kami dan pikiran kami. Hamba menaklukkan setiap pikiran dan hati kami kepada Kristus dan merubuhkan setiap benteng yang dibangun oleh keakuhan hidup manusia dan menaklukkannya kepada Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, Kau menyucikan dan menguduskan hati, pikiran hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, lidah bibirnya juga, supaya Tuhan yang akan mengurapi sehingga apa yang hamba sampaikan akan merupakan isi hati daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema yang hari ini akan saya bawakan adalah judulnya menghadapi badai dalam kehidupan. Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa ada saat-saat kita berada dalam posisi badai datang, yaitu ketika masalah datang dalam hidup kita. Hal-hal yang biasanya terjadi saat kita berada di dalam masalah, baik sakit secara fisik, baik dalam waktu sebentar ataupun lama, dalam keadaan sakit berat ataupun ringan, perasaan takut dan bahaya karena terjadi peristiwa yang tidak terduga, baik bencana maupun malapetaka. Adanya kesepian, adanya penolakan, adanya pengkhianatan, adanya kritik, adanya dipermalukan, kemarahan, frustasi, tekanan dan kehilangan arah, kekurangan dan kemiskinan, kesedihan dan kekurangan pengharapan, bahkan mungkin kegagalan dan kekalahan. Faktanya adalah bahwa semua hal ini dapat terjadi dalam kehidupan kita dan dapat terjadi dalam semua segi kehidupan kita. Namun sebenarnya yang perlu kita ketahui dan pahami adalah bahwa masalah adalah hal yang biasa dan umum terjadi dalam kehidupan kita. Semua orang dapat mengalaminya. Apalagi kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan pada masa sekarang ini, kita semua orang dalam dunia menghadapi masalah yang sama, pergumulan yang sama. Tapi kadang yang menjadi permasalahannya adalah kita merasa bahwa diri kita sendiri menjadi orang yang paling malang, paling kasihan, paling tidak berdaya, dan paling sendirian dalam menghadapi pergumulan kita. Yang sering menjadi pertanyaan dalam kehidupan yang kita alami ketika terjadi badai atau masalah dalam kehidupan kita adalah kita berada di tengah-tengah rasa sakit dan perjuangan. Ada saat kita berseru kepada Tuhan tetapi tidak ada jawaban. Kita mungkin merasa bahwa tidak ada pelepasan dari rasa sakit, tidak ada mujizat, tidak ada keajaiban sekalipun kita telah menunggu begitu lama. Kita telah melakukan apapun yang dapat kita lakukan, tetapi tetap tidak terjadi apa-apa. Tetapi tahukah kita Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan Yesus mengetahui dan mengenal perasaan dan keadaan kita. Karena Dia mengalami hal yang hampir sama. Ketika Dia berseru kepada Bapaknya, "Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku?" Tentu saja seruan ini terjadi bukan karena kesalahan dan dosa yang dilakukan Tuhan Yesus, tetapi karena Dia menanggung dosa dan kesalahan umat manusia di atas kayu salib. Dalam kondisi-kondisi seperti inilah kita harus mengingat bahwa ada 3 hal yang dapat kita lakukan di tengah badai yang mungkin menimpa kita, di tengah masalah yang ada dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah memahami sasaran musuh kita. Mengapa memahami sasaran musuh kita? Kita akan buka dulu bersama dalam Efesus pasal yang ke-6, ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-12. Di situ dikatakan bahwa kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis.
Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Siapa musuh kita sebenarnya? Efesus 6 ayat 12 jelas mengatakan bukan teman-teman kita, bukan saudara, bukan anak kita, bukan pula penyakit COVID-19 atau virus corona. Tetapi musuh kita sebenarnya adalah iblis yang hendak menipu kita, hingga kita menjadi orang-orang yang tidak lagi hidup di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Apa sebenarnya yang menjadi sasaran utama musuh kita? Pikiran dan hati kita. Iblis berusaha supaya melelahkan hati dan pikiran kita, supaya kita lelah berdoa, kita lelah membaca firman Tuhan, lelah bersekutu dengan Tuhan, lelah menunggu waktunya penyakit COVID-19 ini berlalu, lelah akhirnya mengikuti ibadah online di gereja, lelah melakukan semuanya. Saya berharap tidak ada di antara kita yang pada akhirnya menganggap hari Minggu sama seperti hari yang lain, sehingga akhirnya kita melewatkan waktu ibadah online kita begitu saja, sekalipun sebenarnya kita dapat melihat dan memutarnya kapan saja. Tetapi akhirnya kita melewatkannya karena kita sering berpikir masih ada waktu, dan kita tidak menyadari akhirnya hari Minggu telah berlalu. Tetapi pada hari Senin atau selanjutnya kita merasa kagok, ngapain saya melihat lagi, saya malas. Kita tidak mau mengikutinya kembali karena sudah berlalu. Saya berharap ini tidak terjadi di antara kita. Padahal kalau memang kita merindukan firman Tuhan, seharusnya mumpung ibadah online, kita dapat memutarnya berulang kali. Saudara, padahal ketika kita lelah berdoa, kita lelah membaca firman Tuhan dan bersekutu atau mengikuti ibadah online di gereja, maka kita tidak akan mendapatkan kekuatan yang kita butuhkan untuk dapat menang dalam masalah yang kita hadapi. Ketika musuh bisa melelahkan pikiran dan hati kita, sehingga timbul ketakutan dan kecemasan, maka kita kehilangan kesempatan untuk mengetahui kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Itulah salah satu penyebab mengapa ketika seseorang berada di tengah-tengah masalah, mereka menjadi mudah mengambil keputusan yang salah dan bertindak yang salah. Dalam kondisi seperti itu, orang cenderung untuk mempersalahkan orang lain atau menyesali hal-hal yang telah terjadi. Karena itu Bapak Ibu Saudara, bila kita merasa atau berpikir bahwa Tuhan tidak mendengar doa kita dan tidak peduli dengan kehidupan kita, maka kita harus betul-betul mengetahui pada pagi hari ini siapa musuh kita sebenarnya. Kalau kita sudah merasa lelah menghadapi segala situasi yang terjadi pada saat ini, saya berpikir bahwa seluruh umat manusia, bangsa-bangsa di dunia ini merasa tertekan atas adanya penyakit COVID-19 ini. Tapi kita harus tahu bahwa sesungguhnya ketika semua ini diizinkan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita, kita harus tahu bahwa musuh sesungguhnya adalah iblis yang berusaha melelahkan hati dan pikiran kita, sehingga kita dengan mudah tidak mengambil keputusan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kalau kita merasa seperti itu, apa yang harus kita ketahui? Yang kedua adalah bahwa kita mengetahui dalam segala situasi permasalahan, Tuhan Yesus selalu peduli dengan kehidupan kita. Di dalam Markus pasal 9 ayat 14 sampai 27, Bapak Ibu Saudara boleh baca itu karena itu satu cerita yang cukup panjang. Tapi dalam cerita firman Tuhan ini, Tuhan Yesus dihadapkan kepada seorang ayah yang membawa anaknya yang kerasukan roh yang membisukan dia. Pada waktu bapak itu datang kepada Tuhan Yesus dan membawa anaknya, terjadilah percakapan antara Tuhan Yesus dan bapak ini dalam ayat 21 sampai dengan ayat 24. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sudah sejak masa kecilnya." Dan dikatakan, "Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Dalam ayat 23 Yesus menjawab, "Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya."
Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Bapak ibu saudara, yang menarik dalam percakapan ini adalah bahwa ternyata sekalipun bapak ini membawa anaknya yang sakit kepada Tuhan Yesus, bapak ini mengalami kesulitan untuk percaya. Dalam ayat 22b, bapak itu menjawab Tuhan Yesus dengan berkata, "Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Jawaban bapak itu membuat Tuhan Yesus menjawabnya, "Katamu jika engkau dapat, jika aku dapat." Tuhan Yesus mau katakan seperti itu. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Apa yang sebenarnya terjadi Bapak Ibu? Dalam pikiran Bapak Ibu, yang terjadi di dalam pikirannya, Bapak itu berpikir ketika Yesus bertanya kepadanya dalam ayat 21 dan 22. Dia berpikir tentang hal-hal yang sudah terjadi. Sejak kecil anaknya sakit. Bertahun-tahun kami mencari pertolongan. Sudah terlalu lama kami berdoa, tapi tidak ada jawaban. Sudah terlalu lelah untuk pergi ke sana kemari mencari tabib-tabib yang terkenal. Terlalu kecewa karena harapan untuk anaknya menjadi sembuh selalu gagal. Namun dalam ayat ini, jawaban Bapa itu kepada Tuhan Yesus selanjutnya menolongnya untuk bangkit. Dia berkata, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Dan dalam cerita itu berakhir, Yesus menyembuhkan anak itu. Peristiwa yang dialami oleh Bapak ini mengajarkan kepada kita bahwa banyak jawaban dari masalah itu tidak instan Bapak Ibu Saudara. Tidak mudah dan kadang memerlukan waktu yang panjang. Banyak kondisi orang percaya sama seperti Bapak ini. Dalam masalah dan pergumulan yang kita hadapi, kita sering berkata, "Saya percaya Tuhan." Kita sering berdoa, "Saya mengerti Tuhan, saya percaya." Tapi sebetulnya kalau kita jujur, kita sering mengalami posisi yang dialami oleh Bapak ini, bahwa sebetulnya kita tidak percaya. Kita seharusnya berkata sama seperti Bapak ini, "Tolonglah saya yang tidak percaya ini." Mungkin hati dan pikiran kita sering berkata, "Terlalu lama Tuhan, tidak mungkin. Terlalu parah masalahnya, tidak ada jawaban." Kita terlalu lelah menunggu jawaban dan menantikan mujizat Tuhan. Kita berharap segala sesuatu terjadi instan dan cepat dalam hidup kita, tanpa menyadari bahwa sebenarnya tidak semua dalam kehidupan kita bisa terjadi dengan instan. Karena itu ingatlah Bapak Ibu Saudara, hal yang tidak boleh hilang dari hati kita adalah kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus. Kita harus datang kepada pribadi yang tepat dalam segala masalah dan pergumulan kita, yaitu Tuhan Yesus. Dia mengerti persoalan kita, Dia peduli dengan kehidupan kita, dan Dia yang menjadi jawaban dalam setiap pergumulan kita. Apakah itu saja? Ada satu hal yang terakhir yang harus kita lakukan. Yang ketiga adalah sandarkan hidup kita sepenuhnya dalam tangan Sang Penolong yang ajaib. Siapakah Dia? Dia adalah Roh Kudus, pribadi yang diutus Allah untuk menolong kita orang percaya di tengah-tengah ketakutan dan kegentaran. Itulah sebabnya ketika Tuhan Yesus akan naik ke surga, Dia memberikan satu pesan kepada murid-muridnya, agar mereka menantikan janji Bapa, yaitu turunnya Roh Kudus ke tengah-tengah mereka. Agar mereka memiliki penolong yang akan menolong mereka sampai selamanya dalam perjalanan iman mereka di dunia ini. Sampai pada akhirnya mereka mengakhiri pertandingan iman mereka dengan baik. Kisah Para Rasul 1 ayat 4-5 mengatakan, "Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus." Tuhan Yesus menjanjikan Roh Kudus
Karena dia tahu tidak mungkin kita dapat menjalani iman kita dalam dunia ini sendirian tanpa penolong yang ilahi. Murid-murid Tuhan Yesus memahami hal ini ketika mereka mengalami dan menyaksikan Tuhan Yesus disalibkan. Mengalami ketika dalam penantian yang tidak mereka ketahui, ketika pada akhirnya Tuhan Yesus bangkit, mereka mengalami ketakutan, mereka mengalami kegentaran yang sangat. Itulah sebabnya ketika Tuhan Yesus mengatakan dalam Yohanes 16 ayat 7, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, Yesus tidak pergi naik ke surga, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dalam kegentaran dan ketakutan itulah murid-muridnya berkumpul dalam loteng Yerusalem dan berdoa menantikan Roh Kudus. Mereka tahu bahwa tanpa Roh Kudus mereka tidak dapat menjalani kehidupan iman mereka di dalam dunia. Mereka harus bersandar sepenuhnya kepada Roh Kudus. Itulah sebabnya Alkitab mencatat bahwa salah satu cara untuk menyandarkan kehidupan kita sepenuhnya dalam tangan Roh Kudus adalah dengan berdoa di dalam Roh Kudus. Kata berdoa di dalam Roh Kudus ini atau di dalam Roh diterjemahkan dengan kata en pneumati yang menggambarkan keadaan seseorang yang diliputi oleh kekuatan Roh Kudus. Doa dalam tuntunan dan pimpinan Roh Kudus memiliki satu implikasi bahwa mereka yang berdoa di dalam Roh memiliki kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Artinya adalah berdoa dalam Roh Kudus adalah doa dalam kekuatan dan karya Roh Kudus. Roh Kuduslah yang memberikan kekuatan bagi orang-orang percaya sehingga mampu melakukan doa-doa yang penuh dengan kuasa. Harus kita pahami bahwa tidak ada doa yang berkuasa tanpa Roh Kudus bersama dengan kita. Tidak ada peperangan yang bisa dimenangkan melawan si jahat atau iblis tanpa kekuatan yang berasal daripada Roh Kudus. Rasul Paulus dalam Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-16 sampai ke-17 berkata, aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar dan berdasar di dalam kasih. Di dalam ayat ini Paulus memberikan satu catatan yang penting, bahwa karya dan kekuatan Roh Kudus melakukan banyak hal bagi orang percaya, yakni memberikan kekuatan untuk bertahan, memberi kemampuan untuk menghadapi situasi apapun. Dan juga di dalam Efesus pasal yang ke-6 tadi, senjata dalam peperangan bagi pergulatan iman kita. Artinya hal ini ketika kita bersandar kepada Roh Kudus, Roh Kuduslah yang akan memampukan kita berjalan dalam perjuangan iman kita selama di dunia ini. Tidak ada seorang pun yang dapat memahami mengapa penyakit COVID-19 muncul pada saat ini. Tidak ada seorang pun yang dapat memahami mengapa virus corona begitu merebak, menguasai, menakutkan kita semua. Tapi hari ini kita tahu bahwa kita dapat memiliki kekuatan di dalam Roh Kudus. Kita dapat bersandar penuh kepada Roh Kudus. Berdoa di dalam Roh Kudus artinya juga berdoa selaras dengan firman Tuhan. Tidak ada doa yang dipimpin oleh Roh Kudus yang bertentangan dengan firman Tuhan. Oswald J. Sanders mengatakan bahwa berdoa di dalam Roh Kudus adalah doa yang sesuai dengan firman Tuhan. Mengapa? Karena Roh Kudus tidak akan pernah menggerakkan seseorang berdoa untuk sesuatu apabila dia keluar dari firman Tuhan. Dan ingat ini Bapak Ibu Saudara, dalam kondisi seperti sekarang ini, bagaimana supaya kita menjadi kuat? Bapak Ibu Saudara juga harus tetap membaca firman Tuhan. Karena firman Tuhan akan memberikan kekuatan. Firman Tuhan akan menghibur kita, memberikan kita kemenangan, menumbuhkan iman kita di tengah-tengah kondisi dunia yang semakin tidak menentu ini. Roh Kudus akan memimpin kita
di dalam seluruh kebenaran firman Tuhan, menguatkan iman dalam batin kita, sehingga ketika kita hidup dalam perjalanan iman kita di dalam Kristus, Dia akan menjadi sumber penghiburan kita dalam pergumulan dan kesesakan. Apa tujuan akhirnya Bapak Ibu Saudara? Supaya kita menjadi saksi bagi Kristus dalam seluruh kehidupan kita. Ketika kita dimampukan oleh Roh Kudus untuk menjalani semuanya itu semua hanya untuk memuliakan Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya pada pagi hari ini adalah, apakah kita ada dalam pergumulan yang berkepanjangan? Mungkin Bapak Ibu sudah ada sekitar kurang lebih 2 bulan ada di rumah. Tidak dapat beraktivitas seperti biasa. Adanya PSBB yang berkepanjangan, pembatasan secara fisik, secara sosial. Adanya kegiatan-kegiatan yang tidak bisa dilakukan secara normal. Mungkin perekonomian menjadi semuanya terganggu. Kondisi kesehatan menurun. Dan bahkan mungkin di antara Bapak Ibu Saudara bergumul mulai dengan hal-hal yang terjadi di dalam kehidupan rumah tangga dan keluarga. Tapi hari ini, kalau kita berada dalam pergumulan yang berkepanjangan, kita berada dalam masalah yang tidak ada habisnya, penyakit yang tidak kunjung sembuh, perekonomian yang tidak kunjung membaik, hidup yang tidak selalu berada dalam kondisi sukacita dan damai sejahtera. Kadang kita tidak memiliki jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan kita. Yang hari ini kita pelajari adalah bahwa yang pertama, ketika kita mengalami masalah dan pergumulan, kita tidak boleh kehilangan kendali atas hati dan pikiran kita. Karena kehilangan kendali atas pikiran dan hati kita akan mengakibatkan kita dapat mengambil keputusan yang salah dan melakukan tindakan yang salah karena terlalu emosi. Filipi 4 ayat 6-7 mengatakan bahwa agar hati kita tidak dipenuhi dengan kekhawatiran, tetapi kita menyampaikan segala hal kepada Tuhan dalam doa dan permohonan disertai dengan ucapan syukur, agar damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Yang kita pelajari hari ini adalah kita selalu percaya kepada Yesus, melakukan tindakan iman seperti tetap berdoa, tetap membaca firman Tuhan, tetap bersekutu dalam ibadah online gereja, tetap setia dalam melakukan firman Tuhan, agar kekuatan Tuhan tetap ada dalam kehidupan kita. Kerinduan Tuhan adalah kita tetap dapat mempercayainya dalam segala situasi kehidupan kita. Mari kita letakkan kepercayaan kita kepada Tuhan tanpa bergantung pada situasi hati kita. Salah satu kata bijak mengatakan mendung bukan berarti hujan. Apa yang kita khawatirkan belum tentu terjadi. Karena itu tetap percaya bahwa Tuhan pasti turun tangan dalam setiap persoalan. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, berdoalah setiap hari, setiap pagi. Serahkan seluruh kehidupan pribadi kita, keluarga kita, usaha kita, anak-anak kita, masa depan anak-anak kita. Dan apapun yang kita khawatirkan agar seluruh kehidupan kita ada di dalam tangan Roh Kudus, penolong kita yang sejati, yang dikirimkan Bapa kepada kita. Ingatlah tujuan kehidupan kita agar Kristus dipermuliakan. Saya akan berdoa bagi Bapak Ibu Saudara. Mungkin hari ini saudara merasa ada di dalam satu badai kehidupan yang sangat panjang. Bapak Ibu Saudara harus tahu bahwa sebetulnya seluruh dunia mengalaminya. Tapi mungkin Bapak Ibu mengalaminya secara spesifik. Mungkin Bapak Ibu ada di dalam pergumulan yang panjang, masalah yang tidak ada habisnya, penyakit yang tidak kunjung sembuh, perekonomian yang tidak kunjung membaik, hidup yang tidak selalu berada dalam kondisi sukacita dan sejahtera. Dan mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa kita jawab. Hari ini letakkan tanganmu di depan dadamu. Kalau Bapak Ibu Saudara mengalami hal-hal seperti itu, datang kepada Dia pada pagi hari ini. Bawa seluruh kehidupanmu ke dalam tangannya. Dan biarkan Dia bekerja di tengah-tengah segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupanmu. Serahkan seluruh kekhawatiranmu ke dalam tangannya. Maka dikatakan firman Tuhan, Dia yang akan memelihara kamu, memelihara hati dan pikiranmu. Haleluya, haleluya.
Saya akan berdoa bagi Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada pada saat pagi hari ini. Bapa di dalam surga, pada saat kami meletakkan tangan kami di depan dada kami, Bapa. Ada mungkin banyak persoalan, ada mungkin banyak pergumulan, ada mungkin banyak kekhawatiran, sakit penyakit, kondisi perekonomian yang tidak kunjung membaik, persoalan-persoalan yang kami hadapi dalam rumah tangga kami. Bapa, kami memohon agar hati dan pikiran kami dijaga oleh Engkau, supaya kami sungguh-sungguh tahu dan sungguh-sungguh dapat menyandarkan hidup kami kepada Yesus, mempercayakan seluruh kehidupan kami kepada Yesus dan Roh Kudus. Tidak satu kebetulan kalau Engkau menjanjikan Roh Kudus ketika naik ke surga adalah untuk menolong kami. Engkau penolong yang ilahi, yang menolong kami setiap saat. Beri kekuatan kepada seluruh jemaat-Mu pada pagi hari ini. Beri sukacita, beri damai sejahtera yang melampaui segala akal, untuk memelihara hati dan pikiran kami. Hamba berdoa agar tangan-Mu yang luar biasa itu menjamah hati kami pagi hari ini, menjamah roh kami, menyegarkan kembali, membuat kami berjumpa dengan Engkau. Kalau kami mungkin merasa sudah lelah dalam menghadapi kondisi sekarang ini, Bapa, pegang tangan kami supaya kami dapat melalui masa-masa ini bersama dengan Engkau. Kami mau menyandarkan seluruh kehidupan kami kepada Roh Kudus dan kepada firman Tuhan. Ajar kami bersandar kepadamu, ajar kami membaca firman-Mu setiap hari, agar kami dapat mendapatkan kekuatan, agar kami dapat bertumbuh dan mengenal Engkau dalam hidup kami. Hamba berhenti berbicara, Bapa. Kau Roh Kudus yang ditinggikan dan dipermuliakan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, saudara sudah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudara, sebelum mengakhiri ibadah ini, saudara tutup mata saudara dan angkat tangan saudara bersama-sama untuk menerima berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera-Nya. Saudara-saudaraku, sepanjang minggu ini dan sampai selama-lamanya, terimalah berkat dari Allah Bapa kita, kasih sayang dari Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus akan menaungi hidupmu, rumah tanggamu, usaha dan bisnismu, pekerjaanmu, masa depanmu dan anak-anakmu, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan kita datang kali yang kedua. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.